5 ini ada 166 kabupaten kota yang menjadi sasaran di angkatan ke-5 ini. Dari 166 kabupaten kota, ada 14 kabupaten kota yang memang sudah menjadi sasaran pendidikan guru daerah khusus. Pendidikan daerah khusus ini memang di-plotting, ya, ditujukan pada daerah-daerah yang sulit jaringan internetnya, yang pertama. Yang kedua adalah sulit transportasi untuk proses pendampingan. Jadi ada 4 daerah khusus yang sudah ditetapkan dan diproses untuk pendidikan guru penggerak daerah khusus. Proses pendidikan penggerak daerah khusus ini dilaksanakan secara luring atau tatap muka karena memang tidak ada jaringan di situ. Kemudian dari 166 kabupaten kota ada 152 kabupaten kota yang ikut reguler. PGP atau pendidikan guru penggerak reguler ini diikuti secara daring dan luring atau kita sebut juga PGP hybrid atau blended, ya. Dari 152 setelah dilakukan seleksi Bapak Ibu sekalian ada 124 kabupaten kota yang calon guru penggeraknya cukup dan ada CGP-nya juga cukup. Jadi saya sampaikan bahwa pengajar praktek dan guru penggerak adalah satu paket dalam satu kabupaten kota, ya. Jadi ada 124 yang lengkap, PP-nya ada dan CGP-nya ada. Saya sampaikan Bapak Ibu ada 14 kabupaten kota yang tidak ada pengajar prakteknya, ya, tidak ada pengajar prakteknya, atau kalaupun ada yang daftar ternyata tidak lolos, jadi tidak ada sama sekali pengajar praktek. Yang 14 ini pasti tidak bisa dijalankan untuk proses pendidikan guru penggerak secara reguler. Kemudian ada 14 kabupaten kota lagi yang jumlah calon pengajar praktek dan calon guru penggeraknya minim. Biasanya minim itu di bawah 4 calon pengajar prakteknya. Ya, kalau minim ini dijalankan akan menjadi masalah. Karena misalnya 5 orang CGP, 1 orang PP tetap dijalankan, apabila pengajar prakteknya sakit, maka akan berhenti pendidikannya. Oleh karena itu ada batas minimal yang harus dipenuhi untuk proses penyelenggaraan pendidikan guru penggerak di satu wilayah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk daerah-daerah yang tidak ada calon pengajar prakteknya atau daerah yang calonnya minim, kurang dari yang disyaratkan, data peserta yang potensial menjadi menjadi database tim seleksi dan akan diinfokan pada PGP angkatan berikutnya pada sasaran kabupaten kota yang sama. Ya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek juga mengkaji apakah daerah yang minim pendaftar, ya, layak dibuka pada daerah khusus atau nanti akan juga ditangguhkan pada angkatan berikutnya. Tadi saya sampaikan syarat untuk daerah menyelenggarakan atau diselenggarakan pendidikan guru penggerak daerah khusus adalah jaringan internetnya minim, ya, atau tidak ada sama sekali, atau geografisnya sulit, ya.
Saya contohkan Bapak Ibu sekalian, di Jakarta itu ada Kabupaten Kepulauan Seribu. Mungkin internetnya bagus, ya, tapi daerahnya kepulauan, proses untuk pendampingan sulit, maka bisa terjadi untuk daerah Kepulauan Seribu itu dilakukan dengan pola PGP daerah khusus, dan ada daerah-daerah lain di seluruh Indonesia yang punya karakteristik berbeda, ya, sehingga perlakuannya berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, kita juga memikirkan daerah-daerah yang kesulitan pendaftarnya sedikit, ya, bukan berarti kita memperlakukan daerah-daerah yang ada internetnya, tapi semua daerah kita pikirkan dan carikan solusi. Bapak Ibu, setelah dilakukan pengumuman tahap pertama, Bapak Ibu sekalian mempunyai kewajiban untuk mengunggah RPP, ya, mengunggah RPP. Di dalam surat disampaikan RPP diunggah mulai besok, ya, tanggal 1 sampai 6 Januari tahun 2020, ya. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, RPP-nya yang seperti apa? Silakan Bapak Ibu sekalian pilih, ya, materi yang paling Bapak Ibu kuasai, ya. Dan itu yang Bapak Ibu sekalian akan lakukan sebagai unggah RPP. Buat sebaik mungkin nanti proses unggah, ya, terus pembuatan RPP akan dijelaskan oleh para narasumber. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan cermati, ya, simak secara seksama supaya Bapak Ibu sekalian tidak bertanya-tanya lagi seperti apa yang harus dilakukan, gitu. Nah, Bapak Ibu, setelah unggah RPP, kita sekarang akan jelaskan tentang proses seleksi berikutnya, proses seleksi tahap yang kedua, ya, tahap yang kedua, atau kalau di pendidikan guru penggerak, ini seleksi tahap yang kedua, atau nanti karena nanti ada walaupun seleksi tahap yang kedua diumumkan, nanti Bapak Ibu sekalian masih statusnya adalah calon, ya, calon guru penggerak. Oleh karena itu biasanya disebut CGP. Selama pendidikan Bapak Ibu sekalian juga masih statusnya calon, kecuali nanti sudah lulus. Nah, kemudian di tahap yang kedua nanti akan dijelaskan, itu seleksinya adalah tentang simulasi mengajar dan wawancara, ya. 18 Maret tahun 2022. Bapak Ibu, simulasi mengajar itu mempunyai waktu tersendiri, tidak disambung, jadi nanti ada jadwal simulasi mengajar. Setelah selesai simulasi mengajar semua peserta, akan dilanjutkan wawancara. Ya, akan dilanjutkan wawancara pada jadwal yang nanti akan ditetapkan. Jadi simulasi mengajar dan wawancara itu tidak satu kesatuan, tapi nanti dijadwalkan sendiri-sendiri. Simulasi mengajar total waktunya 30 menit, wawancara nanti akan dijadwalkan selama 60 menit. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian selalu membuka informasi baik melalui SIM PKB atau nanti Bapak Ibu sekalian selalu mencermati WA, ya, karena kita banyak komunikasi lewat WA, karena di situ sebagai pengingat. Oleh karena itu pastikan Bapak Ibu sekalian WhatsApp-nya atau HP-nya selalu hidup, karena nanti ada ketentuan-ketentuan di situ atau pengingat, ya, karena nanti Bapak Ibu sekalian akan diingatkan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lolos di tahap yang pertama,
yang lumayan cukup banyak, ada 19.974 peserta. Bapak Ibu, peserta dengan jumlah yang surplus atau berlebih di satu daerah kabupaten kota, ya, karena ada daerah yang minim, ada daerah yang surplus dari kuota angkatan yang kelima, nanti memungkinkan Bapak Ibu sekalian akan diumumkan di angkatan yang kelima dan nanti akan memungkinkan juga di angkatan yang ketujuh. Jadi sekali jalan Bapak Ibu sekalian dimungkinkan bagi daerah kabupaten kota yang pendaftarnya surplus atau berlebih akan dibagi dua di angkatan 5 dan di angkatan yang ke-7. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagi peserta atau di daerah yang minim pendaftarnya atau hanya pas-pasan, maka akan diumumkan di angkatan yang ke-5. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ada 14 kabupaten kota yang tidak ada PP-nya, itu ditangguhkan. Ada juga 14 kabupaten kota yang pesertanya calon pengajar praktek dan calon guru penggeraknya minim, itu juga akan ditangguhkan di angkatan berikutnya atau akan dialihkan kepada PGP atau pendidikan guru penggerak daerah khusus. Tentu saja ini akan dikaji, dimungkinkan apakah daerah tersebut masuk daerah khusus atau nanti tetap masuk PGP reguler. Bapak Ibu yang saya hormati, CPP, CGP dan CGP angkatan 5 itu satu paket Bapak Ibu ya. Jadi CPP, calon pengajar praktek, dan calon guru penggerak dalam satu kabupaten kota itu satu paket. Artinya apabila salah satu tidak terpenuhi atau kosong, maka tidak bisa diselenggarakan. Jadi, saya sampaikan Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak angkatan yang kelima akan dimulai di pertengahan bulan Mei tahun 2022. Ya, pendidikan guru penggerak akan dijalankan dengan model baru selama 6 bulan. Selama 6 bulan, Bapak Ibu, kalau pendidikan guru penggerak angkatan 1 sampai angkatan ke-4 masih menggunakan pola yang lama dengan durasi 9 bulan. Mulai angkatan ke-5 akan dijalankan 6 bulan. Sehingga Bapak Ibu sekalian nanti kalau lolos akan menjalani pendidikan guru penggerak mulai bulan Mei sampai bulan November tahun 2022. Terus bagaimana peran Bapak Ibu sekalian selama mengikuti pendidikan? Tentu saja Bapak Ibu sekalian akan mengikuti pembelajaran secara online, belajar mandiri, belajar terbimbing untuk menyelesaikan ada 10 modul yang harus diselesaikan. Tentu saja nanti akan difasilitasi oleh pengajar praktek, difasilitasi oleh fasilitator, dan nanti juga difasilitasi oleh instruktur, dan pembelajarannya secara kolaboratif, nanti banyak diskusi juga, refleksi, elaborasi, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana belajarnya? Bapak Ibu sekalian banyak belajar lewat online. Hampir 70% Bapak Ibu sekalian belajarnya di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tetap menjalankan tugas sebagai guru. Banyak belajar juga Bapak Ibu sekalian di learning management system, ya Bapak Ibu belajar secara online. Kemudian di dalam pendidikan itu Bapak Ibu juga harus melakukan aksi nyata atau praktek apa yang sudah dipelajari. Ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, catatan-catatan penting yang selama mengikuti seleksi, mungkin ini perlu Bapak Ibu sekalian tekankan dan cermati, ya. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu mempunyai akses internet di lokasi yang stabil, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lokasinya, tempat Bapak Ibu sekalian bisa juga di sekolah atau di rumah, mempunyai internet yang stabil. Jadi bagus ya, karena semua seleksi, simulasi mengajar dan wawancara itu dilakukan secara daring. Tentang prosesnya seperti apa, ya, simulasi mengajar dan wawancara nanti akan dijelaskan oleh Pak Nasir dan Mbak Anita Bulur. Bapak Ibu sekalian, usahakan jangan mengejar hanya kelulusan seleksi, ya. Ya, ini Bapak Ibu jangan mengejar hanya kelulusan seleksi. Artinya bagaimana? Misalnya Bapak Ibu sekalian di tempatnya tidak tersedia internet. Nah, karena Bapak Ibu sekalian mengejar untuk lulus seleksi, Bapak Ibu pergi ke kota atau pergi ke bawah tower, ya, yang internetnya bagus, gitu kan, ya, untuk hanya mengejar seleksi. Karena Bapak Ibu sekalian ada juga calon guru penggerak yang mengejar kelulusan hanya seleksi, sementara di daerahnya tidak ada internet, itu akan bermasalah dalam proses pendidikan, ya. Karena apa? Selama pendidikan diperlukan internet, ya, selama 6 bulan, bukan selama seleksi. Ada beberapa Bapak Ibu sekalian yang informasi ke saya, Pak Kasiman, saya sudah lulus seleksi. Saya kalau ikut materi elaborasi dengan instruktur, saya harus ke kota. Biaya saya pergi ke kota itu 2 juta sekali pergi, pulang pergi. Bagaimana ini Pak Kasiman? Itu yang saya sampaikan itu jadi masalah. Kemendikbud tidak bisa membantu, ya, membiayai transportasi selama proses pembelajaran secara daring. Jadi itu bagian yang silakan Bapak Ibu sekalian pertimbangkan bahwa pendidikan ini adalah pendidikan secara daring. Kalau pendidikan secara luring nanti masuk di daerah khusus Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, nanti selama Bapak Ibu sekalian ikut seleksi, simulasi mengajar dan wawancara akan didampingi oleh pemantau. Pemantau ini nanti akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk proses masuk ke simulasi mengajar dan proses wawancara gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian juga nanti akan dinilai masing-masing oleh 2 asesor. Jadi nanti pada waktu simulasi mengajar akan dinilai oleh 2 asesor, pada waktu wawancara juga nanti akan dinilai oleh 2 asesor. Mohon Bapak Ibu sekalian selalu cermati WA atau WhatsApp atau juga cek di SIM PKB karena jadwal Bapak Ibu sekalian sebagai pengingat akan dilakukan diberikan lewat WhatsApp atau lewat SIM PKB. Bapak Ibu, jadwal itu tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dari sekian ribu pasti ada yang trouble dengan bertabrakan dengan Bapak Ibu sekalian mengajar atau Bapak Ibu sekalian sebagai narasumber. Silakan yang mengajar atau sebagai narasumber diatur sebaik mungkin ya, karena bisa juga kalau memang perlu diwakilkan narasumbernya atau mengajarnya untuk sementara. Karena apa? Karena yang jadwal simulasi mengajar dan wawancara itu tidak bisa digeser karena begitu masuk Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian yang ngatur ya, karena kalau yang lain masih bisa digeser silakan digeser.
usahakan Bapak Ibu sekalian seleksi secara mandiri. Artinya Bapak Ibu sekalian sendiri ya. Soal nanti setting video ya, setting laptop silakan dibantu tidak apa-apa. Tapi pada waktu Bapak Ibu sekalian melakukan seleksi ya, itu kontennya adalah dari sendiri. Ceritakan yang Bapak Ibu sekalian alami selama menjadi guru ya, karena pertanyaan-pertanyaan dari simulasi mengajar atau wawancara adalah sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah lakukan, hanya kita menggali potensi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Catatan yang terakhir, yang keenam, Bapak Ibu sekalian tidak perlu merekam dan menyebarkan proses seleksi. Ya, walaupun Bapak Ibu sekalian pengen membantu guru-guru yang lain, ya, membantu itu baik, tapi untuk membantu proses seleksi ini tidak baik. Ya, oleh karena itu silakan tidak usah merekam, ya, tidak usah membuat catatan video nanti diupload, ya, yang seperti itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh, dan nanti ada juga angkatan-angkatan sebelumnya yang seperti itu, maka itu akan dinyatakan gugur Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi itu catatan penting, tidak usah merekam, atau juga nanti Bapak Ibu sekalian membuat RPP adalah hasil karya sendiri, tidak plagiat, ya. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu sekalian cermati. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, ya, gambaran umum tentang bagaimana seleksi simulasi mengajar dan wawancara, hal-hal teknis, nanti teknis bagaimana simulasi mengajar, bagaimana wawancara, bagaimana memasuk ke sistem, bagaimana melakukan mengunggah RPP dan lain-lain nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, ya, tim narasumber, ya. Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan saya, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan coaching klinik calon guru penggerak angkatan yang kelima saya nyatakan dimulai. Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah Bapak Ibu login. Jadi sudah dinyatakan diterima angkatan 1. Terus tidak lupa, jangan sampai mabuk kemenangan. SK-nya dipamer di Facebook. Saya lihat tuh di Facebook, di Instagram, di story. Woi, saya diterima. Tetapi lupa bahwa di surat itu Anda itu diminta untuk buat RPP, bukan pamer surat keterangan lulusnya Bapak Ibu. Ya, jadi RPP-nya itu segera diunggah. Sampai hari ini kita pantau juga yang unggah RPP itu belum ada jumlah setengah dari yang dinyatakan lulus. Ya, berarti Bapak Ibu nggak baca itu surat. Ya, ini catatan nih. Ya, tahapan seleksi sudah mulai ketat sekali. Jadi rekan Anda adalah lawan Anda saat ini. Satu sekolah itu adalah pesaing Anda. Ya, jadi jangan nunggu temenmu yang satu sekolah unggah baru Anda unggah. Itu catatan penting ini, ya. Bapak Ibu login, ya, dan selalu perhatikan SIM PKB-nya. Jangan hanya pada saat seleksi aja Bapak Ibu login ke SIM PKB, setelah itu mabuk kemenangan, lupa diri, terus tidak mengerjakan tugas. Begitu nanti gagal, nyalain bahwa saya tidak diundang lah, saya nggak ngerti informasi lah, ya. Bapak Ibu harus memperhatikan ini dengan baik, ya. Setelah itu Bapak Ibu login dengan akun SIM PKB. Belum kalau akun SIM PKB-nya lupa, tidak tahu password-nya lagi dan seterusnya. Bapak Ibu udah harus tahu urusan kayak gitu berhubungan dengan dinas, ya. Kalau ada akun SIM PKB yang tidak bisa login, nanti berhubungan dengan dinas. Setelah Bapak Ibu klik masuk, ya. Ini ada informasi. Izin Bu Heni Syahriani dari Padang Sidimpuan, ini saya pinjam dulu. Ada Bu Heni ya, Bu Heni boleh angkat tangan. Saya pantau tadi aktif di chatting dan melihat informasi. Baik, ini Bu Heni, saya pinjam akunnya, saya tunjukin kepada teman-teman semua bahwa Bapak Ibu itu sudah diberikan informasi seperti ini.
Selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi tahap 1 calon guru penggerak angkatan 5. Surat pengumuman keputusan seleksi di sini. Ya. Ketika Bapak Ibu klik ini, ya, saya izin. Ketika Bapak Ibu klik ini, ya, itu Bapak Ibu akan melihat portal guru penggerak. Portal guru penggerak. Isinya pengumuman Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu terus lupa. Ini pengumuman Bapak Ibu itu ada di angkatan 5. Ini ada di sini nih. Siapa yang tidak tahu kalau itu ada di sini? Pasti banyak yang tidak tahu. Ya, ini pengumumannya. Ya, jangan-jangan Bapak Ibu belum lihat suratnya lagi. Yang Bapak Ibu percaya adalah surat yang beredar di WA. Ya, ini bahaya sekali ya. Ini Bapak Ibu surat pengumumannya ini dengan jelas menyatakan Bapak Ibu diterima. Ada 19.974 orang, ada seleksi, kemudian Bapak Ibu diwajibkan untuk mengunggah RPP, ya. Terus kemudian Bapak Ibu diminta untuk melihat data untuk mengunggah RPP tersebut, ya. Ini Bapak Ibu kita perlihatkan untuk unggah RPP. Terus di situ Bapak Ibu juga udah dijelasin nih tata cara simulasi mengajar. Ya, ini tata caranya seperti ini. Tadi yang dijelaskan Bu Anita, petunjuknya juga ada di sini, ya. Kemudian bagaimana buat RPP-nya juga ada di sini, ya. Terus kemudian tata cara pelaksanaan wawancara. Bahkan kalau tadi ada yang nanya, Pak, asesor tuh akan nanya apa ke kami? Lebay banget itu, ya. Asesor akan nanya ini loh. Ya, yang akan dinilai kompetensi Bapak Ibu. Nih, ya, daya juang, inisiatif, kematangan, etika. Kalau belum apa-apa masuk udah wah centil dan seterusnya lewat itu. Ya, pengambilan keputusan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Perhatikan ini Bapak Ibu semua. Ini dibaca dengan baik, diresapi sebagai guru. Ya, ini kemudian kita kembali ke sini. Ya, jadi pengumuman ini yang ada gambar ini itu bukan langsung Bapak Ibu tutup. Ini baca, ini ada link yang harus Bapak Ibu klik dan lihat surat kelulusan Bapak Ibu di sana. Ya. Setelah itu Bapak Ibu telah unduh surat unduh kelulusan, Bapak Ibu baca, mengerti, baru Bapak Ibu menuju ke sini. Di sini udah muncul. Sekarang semua udah pada login belum? Pasti belum ini. Ya. Silakan buka aplikasinya sekarang juga. Bapak Ibu lihat apakah udah muncul nih informasinya. Ya. Sekarang Bapak Ibu buka SIM PKB-nya dan lihat apakah sudah muncul informasi pelaksanaan seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, ya, Bapak Ibu perhatikan bahwa seleksi simulasi mengajar akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 21 Januari. Ya. Itu cukup. Ya, kalau ada yang masih mau liburan tahun baru sampai dengan tanggal tersebut, oke lah, baik. Berarti siap-siap untuk tidak lulus ya. Karena waktunya, jadwalnya Bapak Ibu akan diacak. Ya. Siapa akan dapat sesi berapa, jam berapa, ya. Karena kita mulai sesi itu 8.30 sampai 19.30. Ya, jadi Bapak Ibu dapat di sesi mana itu harus tepat dan kemudian harus pas waktunya. Bapak Ibu tidak boleh terlambat, ya, tidak boleh terlambat. Bapak Ibu harus siap dan tidak boleh pada saat Bapak Ibu wawancara, Bapak Ibu ada kegiatan lain, contoh rapat sambil di perjalanan, lagi makan, lagi apapun, itu Bapak Ibu izin untuk 30 menit tersebut Bapak Ibu harus ada di lokasi dan ada di room kegiatan tanpa gangguan. Ya. Kalau dia melompat, saya minta diundur, saya lagi ada meeting. Oke, kalau memang Bapak Ibu mementingkan meetingnya, silakan nanti akan di-set untuk Bapak Ibu tidak siap ya mengajukan diskualifikasi. Ya, jadi tolong kalau sudah tahu jadwalnya, kosongkan jadwal itu dipakai untuk ini. Ya. Karena bukan hanya Bapak Ibu aja, ada 19.000 sekian orang yang juga akan diurus
waktu wawancara, dan simulasi mengajarnya. Kita sudah nge-set dengan sekian banyak asesor, ya kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan jadwal ini, Bapak Ibu pasti lewat. Ya. Ini kemudian nanti dilihat detail jadwal, ketika Bapak Ibu nanti klik detail jadwal sesuai tanggal, diinfokan mulai besok ya, dimulai besok untuk Bapak Ibu bisa melakukan unggah sampai tanggal 6 Januari. Ini Bapak Ibu begitu klik, ini Bu Heni dari Padang Sidempuan, klik, nanti muncul gambar seperti ini. Ya, nanti di sini ada warna kuning, informasi kapan Bapak Ibu waktu terakhir. Ya, terakhirnya itu 6 Januari untuk unggah dokumen. Kemudian di sini seleksi simulasi mengajar, ya buat RPP sesuai instruksi. Ada lagi juga yang masih nanya, RPP-nya itu kayak gimana? Ya. Kemudian unggah RPP, konfirmasi waktu pelaksanaan sesuai waktu yang telah dikonfirmasi untuk seleksi simulasi mengajar. Ya. Bapak Ibu kalau tidak mengerti cara buat RPP boleh klik di sini. Nanti kalau ini udah muncul, Bapak Ibu boleh klik, nanti muncul cara membuat RPP-nya. Kemudian untuk di sini ada buat RPP dan sudah punya RPP. Buat RPP bagi yang belum buat, ya, saya tahu masih banyak sekali yang sampai hari ini sudah diumumkan dari kemarin 2 hari lalu atau 3 hari lalu, masih mabuk kemenangan, belum buat RPP, nggak baca petunjuk buat RPP-nya. Ya. Kemudian sudah punya RPP, yang sudah buat dan tinggal sinkronisasi. Ini berarti kalau yang sudah buat. Terima kasih yang sudah buat. Saya pantau ada beberapa yang sudah mulai buat mandiri di guru berbagi, dia tinggal sinkron. Berarti dia paham. Dia mengikuti seleksi ini, dia baca benar. Oh setelah ini tahapannya ini. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu klik buat RPP, nah nanti dia akan tersinkron dengan guru berbagi. Ini kita melakukan sinkronisasi 2 aplikasi menggunakan guru berbagi dengan akun yang sama. Ingat, dengan akun yang sama yang Bapak Ibu daftarkan sebagai guru penggerak. Jadi jangan bikin akun baru lagi di guru berbagi pakai email, ya tidak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai akun SIMPKB yang Bapak Ibu pakai, terus kemudian milih di sini ada guru berbagi dan RPP. Di sini ada guru berbagi RPP. Tujuannya adalah RPP Bapak Ibu diunggah di sini sehingga bisa juga dilihat oleh orang lain. RPP-nya sepertinya. Bapak Ibu juga kalau mau berbagi artikel, ini kita juga udah siapin artikel. Ya. Ini setelah itu klik RPP saya. Ini Bapak Ibu lihat di menu RPP saya di format SIM-nya. Itu nanti ada Bapak Ibu berbagi RPP sekarang. Ya. Ketika Bapak Ibu klik berbagi RPP sekarang, di sini muncul daftar RPP yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Ya, ada banyak guru yang juga beberapa yang sudah buat, ada juga yang belum. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah masuk di sini tambah RPP. Ingat RPP yang dipakai adalah RPP yang akan ditampilkan untuk simulasi mengajar. Bukan RPP yang sudah Bapak Ibu buat yang banyak, yang untuk sekian mata pelajaran, yang untuk sekian kali pertemuan. Bapak Ibu ingat supaya petunjuk tadi yang diminta adalah RPP yang Bapak Ibu akan pakai untuk simulasi mengajar besok. Jadi otomatis pasti buat baru. Buat baru dan sesuaikan temanya dengan apa yang disampaikan tadi. Ya, klik tambah RPP, terus kemudian di sini Bapak Ibu pertama adalah lengkapi data RPP-nya, masukin gambar. Ingat kita minta kalau Bapak Ibu menggunakan gambar jangan copy paste dari Google karena ada terkait dengan hak cipta. Lebih baik Bapak Ibu pakai foto yang Bapak Ibu pakai, Bapak Ibu bikin sendiri. Contoh Bapak Ibu foto pemandangan, terus kemudian terkait dengan biologi Bapak Ibu contoh untuk tanaman Bapak Ibu foto, itu jauh lebih baik karena itu hasil karya Bapak Ibu yang tidak bisa digugat orang lain. Jangan sampai Kemdikbud digugat hanya gara-gara RPP Bapak Ibu menggunakan gambar orang tidak izin lagi. Ya. Ini mulai ditata dari sekarang terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya, ini kita mulai cek. Ini nanti Bapak Ibu judul RPP-nya diisi di sini. Ya.
Judul RPP, jenis RPP-nya harus dipilih adalah RPP luring. Kemudian deskripsi RPP minimal 200 karakter. Ya, jadi Bapak Ibu tulis RPP ini adalah RPP dengan tema apa, mapel apa, saya akan nyampaikan pada apa. Jadi singkat, jelas. Kemudian jenjang RPP itu mau diajarin di jenjang apa? Contoh Bapak Ibu SMK, SMA, SMP, SD, TK, dan seterusnya. Tingkat kelasnya mau dipilih pada Bapak Ibu RPP ini akan diajarkan di kelas berapa. Terus kemudian mata pelajaran. Terus kata kunci atau keyword, contoh Bapak Ibu biologi, atau biologi tentang vertebrata, atau IT tentang coding, dan seterusnya. Ya, kemudian lampirin berkas maksimum 10 kilo. Jadi RPP yang Bapak Ibu ketik dengan format yang sudah diberikan di surat itu, Bapak Ibu unggah di sini. Ya, di transfer ke DF, terus kemudian unggah. Setelah itu Bapak Ibu klik simpan. Setelah simpan, tunggu beberapa saat sampai RPP-nya terbit. Ketika sudah terbit, ini Bapak Ibu kembali ke SIM PKB-nya. Bapak Ibu kembali ke SIM PKB, terus kemudian Bapak Ibu melakukan konfirmasi RPP. Ya, Bapak Ibu melakukan konfirmasi RPP, terus kemudian pilih di sini RPP yang sudah Anda buat. Ya. Konfirmasi RPP di sini pilih nih. Ini adalah daftar RPP yang Bapak Ibu buat. Jangan lupa judul. Tadi saya bikin judul RPP-nya namanya apa ya? Ini setelah pilih RPP-nya, ya contoh CPP calon pengajar praktek guru penggerak, terus kemudian konfirmasi RPP yang telah dibuat. Begitu Bapak Ibu klik, ini konfirmasi RPP telah dibuat, ya. Terus di sini ada ubah RPP. Bapak Ibu boleh mengubah RPP kalau kurang yakin, bisa diubah tapi ingat dibuat baru dengan judul yang berbeda. Jangan judulnya sama. Ya, ini di sini. Terus kemudian pada seleksi simulasi mengajar, Bapak Ibu lihat detail jadwal Bapak Ibu. Klik detail jadwal, ya. Itu Bapak Ibu akan tahu, oh saya akan dapat simulasi mengajar jam berapa, hari apa, hari, jam, slot berapa. Ya, Bapak Ibu perhatikan dan waktunya semua adalah Indonesia Timur. Indonesia Barat, ya, sorry. Waktunya Indonesia Barat untuk memperhatikan penyesuaian waktu dengan tengah dan timur. Ya, waktu yang kita tulis di sini adalah waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu tinggal menyesuaikan di sini sudah kita bantu. Ya, plus 8 plus 9 nih kita zona waktu Indonesia, ya. Kita sudah bantu untuk Bapak Ibu lihat, oh saya nanti kira-kira jam sekian. Nah, pasti banyak yang tanya, terus nanti masuk ke Google Meet-nya lewat mana? Ini, Bapak Ibu kalau sudah begitu Bapak Ibu klik, langsung ke Google Meet. Ya, ini langsung nanti ask to join untuk merapat. Nah, banyak pertanyaan yang nanya, Pak pakai browsernya apa? Pakai ininya apa? Bapak Ibu bisa pakai Google Chrome, Bapak Ibu bisa pakai Firefox, bisa pakai yang mana. Apa yang penting di browser itu sudah aktif akun Google Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu dilihatin di sini, ya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan di pojok sini, ini ya, Bapak Ibu lihat di sini ada akun Google. Ini Bapak Ibu bisa menambah. Ya, jadi ini Bapak Ibu bisa nambah kalau di Google Chrome. Ini Bapak Ibu bisa tambah di sini. Ya, Bapak Ibu bisa klik tambah, terus kemudian Bapak Ibu login, ya, masukin akun yang akan Bapak Ibu tambahkan di sini. Ini contoh yang kita berikan kepada Bapak Ibu. Ini, berikan akun login yang Bapak Ibu akan pakai. Sehingga di browser ini itu jadi aktif. Ya. Itu Bapak Ibu itu terkait dengan tampilan tersebut. Di sini, Bapak Ibu setelah ask to join tuh ibaratnya begini. Orang yang akan masuk ke rumah orang lain kan pasti harus ketok pintu. Bapak Ibu juga gitu, ask to join. Ya, ask to join, Bapak Ibu masuk ke sini. Nanti Bapak Ibu akan di-approve untuk mengikuti simulasi mengajar dan wawancaranya. Ingat, kalau Bapak Ibu ternyata sudah dimasukin, ternyata di situ masih ada simulasi mengajar atau wawancara guru yang lain dan Anda diminta keluar, silakan keluar sendiri.
Jangan sampai Bapak Ibu di-kick oleh asesor, berarti Bapak Ibu tidak bisa lagi masuk ke room itu menggunakan akun yang sama. Ya, hati Bapak Ibu, jadi nanti masuk sesuai jadwalnya aja. Setelah itu Bapak Ibu akan konfirmasi Anda, kemudian ikuti arahan tim penilai. Nah, di sini Bapak Ibu akan melakukan paparan simulasi mengajar. Jadi banyak yang nanya mau pakai LCD, mau kasih PowerPoint, ya nanti penjelasannya lebih ke Bu Anita nanti seperti apa. Yang pasti ada juga yang tadi bertanya guru Kenjas PK mau praktek, nah, itu nanti kita sampaikan di diskusi nanti ya. Ini Bapak Ibu join, ya. Terus kemudian perhatikan betul-betul ini, ya 30 menit dibutuhkan waktu kami siapin 30 menit ya. Di mana Bapak Ibu 30 menit itu rata-rata 8 sampai 10 menit untuk paparan terkait simulasi mengajarnya. Terus kemudian sisanya itu asesor penilaian, Bapak Ibu prepare ya dan seterusnya untuk satu sesi. Jadi kita berharap bahwa Bapak Ibu betul-betul prepare ya, koneksi jaringannya stabil, kemudian Anda aktif login ke Gmail yang seperti tadi yang saya tunjukin. Kemudian jika Bapak Ibu menggunakan smartphone, ini pertanyaannya juga ada yang nanya, boleh pakai smartphone atau handphone nggak Pak? Karena laptop saya mungkin kameranya jelek, takut mungkin saya lebih pede pakai tripod, dikasih smartphone, kemudian saya bisa tampil begitu Pak. Oh boleh, tetapi Bapak Ibu harus siapin ini. Bapak Ibu harus unduh dulu Meet-nya di Play Store, Bapak Ibu cari Google Meet. Setelah itu kemudian Bapak Ibu install Meet-nya. Setelah Bapak Ibu Meet, pastikan headphone, speaker, dan webcam di perangkat Anda berfungsi dengan baik. Ya, Bapak Ibu saya lihat ada beberapa satu sekolah Bapak Ibu coba-coba dari sekarang. Ya, Bapak Ibu bisa unduh Meet, bikin room meeting, terus kemudian Bapak Ibu coba-coba bersama. Latihan menggunakan Google Meet. Ya, ini saya minta untuk dicoba sekarang. Jangan, walah besok mau tahun baru Pak Nasir, nanti malam kami mau bakar kembang api dulu. Boleh, tidak apa-apa. Tetapi begitu nanti pelaksanaan, Bapak Ibu harus sudah siap. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, ya waktu liburan ini Bapak Ibu pakai benar-benar untuk menyelesaikan RPP dan ini, dan belajar Google Meet-nya. Pastikan perangkat yang mau dipakai, laptop dan handphonenya harus bisa terkoneksi. Latihan di rumah, latihan dengan teman, latihan coba beberapa menit untuk bicara, ngobrol, presentasi. Terlihat nggak saya ini? Ya, jangan sampai begitu pelaksanaan Bapak baru, oh ini settingnya di sini, ini gini, oh jadi lama, waktunya habis, Bapak Ibu tidak bisa menampilkan diri Bapak Ibu dengan maksimum hanya gara-gara Bapak Ibu mengabaikan untuk latihan. Ya. Dan pada saat ujian tidak ada lagi waktu untuk Bapak Ibu setting sana, setting sini. Asesor tahu Bapak Ibu udah siap, Bapak Ibu ready, Bapak Ibu tinggal presentasi. Tidak membantu Bapak Ibu nyeting handphonenya begini, begitu dan seterusnya. Ya, itu bukan tugas asesor. Pemantau pun juga hanya membantu Bapak Ibu silakan join. Ya, silakan join ini, Bapak Ibu klik aplikasi tadi, terus kemudian login. Saya minta Bapak Ibu semua sudah 30 menit sebelum kegiatan tuh Bapak Ibu udah posisi di sini. Bukan 30 menit sebelum kegiatan tuh Bapak Ibu baru login. 30 menit sebelum kegiatan dan waktu pelaksanaan baru Bapak Ibu baru login. Contoh Bapak Ibu ke bagian 8.30, baru Bapak Ibu login pelan-pelan, internetnya lemot, sudah ditelepon, Bapak Ibu baru, iya Pak ini, baru itu. Itu artinya Bapak nggak siap. Ya. 30 menit itu Bapak Ibu kalau dapat jam 8.30, jam 8 Bapak Ibu udah login, sudah posisinya di sini. Ya, jadi dari sini, dari unggah RPP tadi, Bapak Ibu udah di posisi ini. Sudah tinggal klik, begitu klik langsung muncul ini, seperti ini. Jadi posisi Bapak klik,
itu muncul posisi layar yang tinggal join, ya sesuai jadwal. Jangan mendahului, jangan masuk sebelum jadwal Bapak Ibu. Ya, ini itu join di waktu yang sudah diminta. Nah, panduannya ada, silakan Bapak Ibu baca panduannya dan memperbanyak latihan. Ini saya perlihatkan salah satu ibu guru kita. Ya, dan di sini izin ada. Pak, waktu Bapak tinggal 2 menit ya Bapak. Terima kasih Pak Nasir. Ya, ini Bapak Ibu bisa nanti dibuka, lihat jadwalnya. Ini diterima, terus nanti bisa melihat jadwalnya di sini. Nanti besok mulai dibuka, Bapak Ibu sudah bisa mengunggah RPP. Pak, kalau saya mau mengunggah RPP dulu langsung boleh, bisa. Bapak Ibu bisa langsung menuju ke Ayo Guru Berbagi, ya. Langsung Bapak Ibu bisa masuk, ya. Bisa langsung masuk ke dalam Guru Berbagi buat RPP dulu. Ya, yang pertama penting itu adalah buat guru ini untuk Ibu ini untuk berbagi dulu, ya. Ini yang penting bagi Ibu Bapak, ya, masuk untuk berbagi dulu. Ya, ini contoh Bapak Ibu masuk di Guru Berbaginya, masukin ininya, akun SIM PKB Bapak Ibu, kemudian masuk, ya, contoh. Ini nanti Bapak Ibu login di sini dan kemudian langsung bisa terkoneksi, ya. Ini tampilan yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan pada saat melakukan simulasi mengajar. Saya contoh. Pak, waktunya sekarang karena belum dibuka, boleh nggak saya membuat RPP? Oh, boleh sekali, malah lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu sudah siap. Ini Ibu kita, Ibu Heni, dia akan membuat RPP. Ini dia udah login ke APP Min Guru Berbagi. Terus kemudian RPP saya. Nah, ternyata Bu Heni ini belum buat RPP sama sekali ini. Nomor handphonenya juga belum pernah dimasukin. Ya, dia belum pernah tambah RPP. Ya, ini tambah nomor selularnya. Contoh Bu Heni ini nomor handphonenya dimasukin, ya. Ini masukin seperti ini. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal tambah RPP di sini. Ya, baik, saya paham dan setujui. Nah, di sini muncul RPP-nya. Ya, tinggal tambah gambarnya, kemudian judul RPP-nya apa, jenis RPP-nya ini yang dipilih adalah luring, kemudian deskripsi RPP, jenjang tingkat mata pelajaran, kata kunci, kemudian pilih berkas. Saya membaca dan mengikuti lembar panduan berbagi RPP, kemudian simpan. Sudah seperti itu Bapak Ibu, mudahnya membuat untuk unggah RPP. Ya, setelah Bapak Ibu unggah RPP, nanti di sini Bapak Ibu di akun SIM PKB-nya, Bapak Ibu tinggal masuk, tinggal login, ya, di Guru Berbaginya. Bu Eni tinggal masuk, ya, tinggal masuk di sini. Ya, Bu Eni tinggal masuk untuk melakukan sinkron. Nah, ini sudah muncul siapa tim pemantau Bapak Ibu. Ya. Sudah muncul siapa tim pemantau. Tim pemantau ini akan membantu Bapak Ibu dalam menyampaikan, mengkomunikasikan kendala dengan asesor. Kemudian di sini buat RPP, nanti konfirmasi jadwal, konfirmasi RPP dan konfirmasi jadwal. Jadwal Bapak Ibu akan terlihat itu di waktu pembuatan jadwal oleh para asesor. Ya, para asesor itu akan membuat jadwal, kami target tanggal 1 asesor sudah selesai set jadwal. Bapak Ibu sudah akan bisa melihat jadwal setelah tanggal 2, tanggal 3 untuk bisa melihat jadwal yang didapatkan Bapak Ibu. Sehingga sudah prepare tanggal 7 sampai tanggal 21, saya nggak boleh kemana-mana di hari apa, jam berapa.
karena saya ada seleksi simulasi mengajar. Oke, saya kira begitu, Pak. Untuk penjelasan saya, ya, mohon maaf untuk apabila ada salah kata, dan saya kembalikan ke moderator kita, Pak Darmawan, Pak Pandi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasir yang telah menyampaikan materi terkait dengan teknis SIM PKB yang secara detail dan jelas. Semoga bisa Ibu Bapak memahami dan bisa dilaksanakan pada waktu akan simulasi mengajar serta wawancara. Terima kasih Pak Nasir. Selanjutnya untuk acara selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab kita akan ada 3 penanya live yang selanjutnya kita akan mengambil pertanyaan dari kolom chat yang baik di YouTube maupun yang ada di Zoom Meeting. Untuk yang diambil dari YouTube atau Zoom Meeting, silahkan Mas Eko untuk menampilkannya. Maaf, sebelum saya bacakan pertanyaan yang dari link YouTube, bagi Ibu Bapak untuk wilayah Indonesia Tengah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, bagi Bapak-Bapak yang Indonesia Tengah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, dipersilahkan untuk nanti bisa bergabung kembali atau melihat melalui link YouTube yang dibagikan oleh tim dari PGP melalui WA Ibu Bapak yang sudah Ibu Bapak terima. Terima kasih. Izin kami akan bacakan pertanyaan dari peserta yang ada dari link YouTube. Izin bertanya, saya mengajar mapel prakarya. Untuk pemilihan topik, untuk pembuatan RPP, tidak ada pilihannya. Apakah tetap dipilihkan atau saya bisa memilih sendiri? Mohon pencerahannya, Ibu. Izin, mungkin Ibu Anita Wulur bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ya, untuk pertanyaan tersebut, silakan. Ini subjeknya kayaknya prakarya dan kewirausahaan ya. Jadi silakan nanti disesuaikan saja, Bapak Ibu, untuk yang prakarya dan kewirausahaan. Disesuaikan saja untuk subjeknya dan juga sesuai dengan jenjang yang ada di kurikulumnya. Begitu Pak Andi. Baik Ibu, terima kasih. Ibu yang ada di YouTube atau Bapak yang tadi bertanya sudah disampaikan oleh Ibu Anita Wulur. Selanjutnya Mas Eko, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak ini. Mohon pencerahan bagaimana kalau lupa password dari akun SIM PKB pendaftaran PGP. Izin Bapak Nasir untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Silakan hubungi dinas untuk diriset. Pak Darmawan, peserta yang lupa password. Halo. Silakan Bapak, silakan. Ya, kalau peserta yang lupa password, ya silakan dia suruh riset ke dinas, ke admin operator dinas atau ketua MGMP yang ada di daerahnya. Terima kasih Pak Nasir jawabannya. Ibu Bapak yang tadi terkait dengan lupa password bisa ke admin operator dinas atau ketua MGMP. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Dian, SD Pasar Baru 3. Bisakah menggunakan media pembelajaran menggunakan Infocus?
pertanyaan selanjutnya, untuk menampilkan PowerPoint atau gambar lainnya. Izin Bu Anita atau Bapak Nasir, silakan bisa dibantu dijawab. Bu Anita, izin. Bu Anita ya? Atau mungkin saya bantu kalau Bu Anita belum. Bu Anita? Ya, silakan Pak Nasir, mungkin Bapak dulu. Ya, untuk Bapak Ibu yang akan menggunakan InFocus, karena nanti tampilannya nanti di video pakai handphone atau pakai laptop, ditakutkan nanti tidak jelas gambar yang Bapak Ibu tampilin di layar dan tidak terlihat oleh teman-teman asesor. Nah, itu udah Bu Anita itu. Kemarin Bu Anita udah saranin, kalau Bapak Ibu mau menggunakan, lebih baik gunakan TV yang besar di belakang Bapak Ibu. Ya, gunakan TV yang besar di belakang Bapak Ibu, videonya di depan sehingga bisa kelihatan, karena resolusinya TV itu jauh lebih jelas apa yang Bapak Ibu akan mau jelaskan. Ya, jadi itu dari saya. Mungkin tambahan dari Bu Anita, silakan. Ya, mohon maaf tadi sempat terlempar. Ya, jadi untuk penggunaan PowerPoint ya, ini maksudnya Pak Nasir ya? Ya, menggunakan PowerPoint dan InFocus dia mau pakai untuk ditampilin begitu, Ibu. Oh iya. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Nasir tadi, namun kami tidak menyarankan penggunaan proyektor begitu ya, Bapak Ibu, karena takutnya nanti Bapak Ibu terlalu terfokus pada alat-alat tersebut, malah apa yang mau disampaikan karena hanya 10 menit saja gitu ya. Durasinya hanya 10 menit, nanti malah pusing dengan gangguan teknis sana sini gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah siap sekali dengan penggunaan alat-alat tersebut jauh sebelum waktu simulasi mengajar dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik tanpa mengganggu nantinya proses dari simulasi mengajar dari apa yang Bapak Ibu sudah siapkan begitu. Nah, juga dan pastikan bahwa apa yang tertera gitu ya di videonya asesor itu tidak terbalik begitu ya Bapak Ibu tulisannya dan dapat dilihat dengan baik. Nah, karena nanti kan pastinya itu ada mirroring segala macam begitu ya. Jadi takutnya juga nanti pada waktu asesor melihat juga tidak terlalu jelas gitu. Jadi memang untuk penggunaan proyektor tidak disarankan, tetapi bisa saja kalau misalnya Bapak Ibu sangat mempersiapkannya dengan baik. Itu Pak Andi. Oh, Pak Andinya terlempar sepertinya. Mana pausnya yang terlempar. Oke, ini bisa dilanjutkan. Sekolah saya sudah termasuk dalam PSP. Lampiran 1 surat CGP terdapat contoh RPP di mana menggunakan tema dan subtema. Sedangkan di kelas kami sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak yang per mapel. Apa kami kembali menggunakan K13 atau RPP yang bisa menggunakan PSP dalam RPP? Bisa. Jadi silakan Bapak Ibu yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka, silakan Bapak Ibu boleh gunakan ya sesuai dengan topik yang ada dalam kurikulum tersebut. Tidak perlu kembali lagi ke K13 ya Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan saja untuk topiknya sesuai dengan kurikulum yang ada, yang digunakan di sekolah penggerak. Oke, boleh. Next lagi dari host, pertanyaan selanjutnya. Silakan Mas Eko. Oh, sudah ada Pak Andi. Selamat bergabung kembali Pak Andi. Terima kasih Ibu Anita jawabannya. Sempat terlempar, maaf tadi izin jadi mungkin sinyal kurang bagus di tempat kami. Oke, ini terlihat Pak Andi. Pertanyaan dari link YouTube, bagaimana dengan guru olahraga? Apakah bisa menggunakan alat peraga dan berpakaian seragam olahraga? Silahkan Bu Anita untuk ditanggapi. Terima kasih. Ya, untuk olahraga ya Bapak Ibu, olahraga itu kan biasanya ada 2 ya Bapak Ibu, yaitu penyampaian teori dan juga praktik.
Nah, pada waktu saat penyampaian teori ini Bapak Ibu gunakan saja di dalam simulasi mengajarnya. Karena tidak mungkin Bapak Ibu mempraktekkan di tengah lapangan gitu ya. Lalu menggunakan kamera itu udah terlalu sulit begitu ya Bapak Ibu untuk dilihat nantinya dan juga jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu mengambil pada bagian teorinya saja gitu ya. Di mana Bapak Ibu sedang menjelaskan di dalam kelas untuk bagian-bagian mungkin yang kecil, bagian-bagian praktek yang kecil yang bisa dipraktekkan di depan kelas, silakan saja untuk digunakan. Dan seragam olahraga, kalau itu memang biasanya yang Bapak gunakan untuk mengajar olahraga, silakan digunakan saja, Pak. Demikian, Pak Andi. Baik, Ibu. Terima kasih. Marilah kita berpindah ke penanya live. Izin Mas Eko untuk bisa ditayangkan yang akan bertanya secara langsung atas nama siapa beliau, Mas Eko, izin. Baik, kita panggil Ibu Zeni. Izin, Mas Eko, untuk yang akan bertanya, siapa? Oh, Pak Zainullah. Maaf, Pak Zainullah. Pak Zainullah, silakan. Langsung ke pertanyaan saja ya, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah jelas suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas, Pak Zainullah. Ya, saya Zainullah, CGP dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama ingin tanya tentang kuota. Tadi kata Pak Dr. Kasiman 8.000 dari 19.000. Apakah itu dibagi sesuai kabupaten atau secara nasional? Kemudian yang kedua terkait dengan jadwal. Tadi di tampilan PowerPoint materi Bu Anita sama Pak Nasir ada perbedaan sedikit tentang tanggal. Apakah kita berpatokan pada itu atau di SIM PKB yang tadi ditampilkan oleh Pak Nasir? Kemudian yang ketiga untuk Ibu Anita, bagaimana kalau kita papan tulisnya menggunakan Smart TV, Ibu? Apakah itu boleh atau harus pakai dua-duanya? Kemudian yang terakhir untuk Bapak Nasir, saya pernah upload RPP di SIM PKB itu untuk proses terbitnya cukup lama. Bahkan semester kemarin saya sampai 1 minggu gitu, Pak. Nah, apakah untuk upload RPP CGP ini memerlukan waktu berapa lama? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainullah yang dari Pamekasan. Yang pertama, pertanyaannya tadi terkait dengan kuota kabupaten nasional. Izin Bapak Kasiman, apakah masih ada di Zoom ini? Izin Pak Nasir mungkin bisa dibantu untuk memberikan informasi terkait dengan kuota nasional atau ya. Ibu Anita Wulur. Kalau terkait dengan kuota kabupaten kota memang tidak kita buka, Bapak Ibu ya. Silakan berseleksi, ikut ya, tidak berpatokan pada jumlah kabupaten kota, nanti dapat sekian harus lulus sekian, enggak. Tadi udah Pak Kasiman jelaskan. Kalau ada satu kabupaten kota ikut, contoh 50 orang dan 50-50-nya jelek semua, tidak kita terima. Kita punya passing grade yang ada. Ya. Jadi kalau memang dia tidak memenuhi, kita itu udah ada Pak Kasiman nih. Cocok menjawab Pak Kasiman. Nah ini, jadi Pak izin ada pertanyaan terkait kuota, apakah dibagi per kabupaten kota atau nasional? Monggo silakan Pak Kasiman. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk kuota itu memang ada kuota proyeksi. Kuota proyeksi itu kuota rencana. Tapi kita selalu berharap Bapak Ibu sekalian optimal untuk mengikuti seleksi.
Optimal artinya Bapak Ibu sekalian ikut ya. Nanti gini Bapak Ibu, kuota untuk nasional itu kan 8.000. Kemudian biasanya dari sekian kabupaten kota itu ada yang memenuhi kuota, ada yang melebihi kuota, ada yang bahkan kurang dari kuota. Sampai saat ini di tahap yang pertama ini ada 14 kabupaten kota yang tidak memenuhi kuota dan tidak bisa dijalankan karena apa? Jumlahnya minim. Nah, kuota yang daerah yang tidak bisa jalan ini nanti akan dilimpahkan ke kabupaten kota lain yang surplus. Jadi kuota nasional tetap. Nah, kabupaten kota yang tadi kuotanya misalnya hanya 100 bisa juga mendapatkan 200 ataupun nanti lebih. Itu. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, silakan ikuti prosedur ya. Harapannya nanti bisa banyak yang lulus di kabupaten kota, tapi kita tetap menggunakan kuota nasional artinya 8.000. Nanti bisa juga Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan di angkatan yang 5 ini bisa juga diumumkan sekaligus untuk kuota angkatan yang ke-7 di bulan Oktober. Ya bisa juga itu. Misalnya ada satu daerah ternyata yang daftar itu 300 gitu. Ternyata ada pertambahan kuota di sana. Oh, ternyata dari 300 itu 100 untuk yang angkatan 5 dan 100 nanti untuk angkatan yang 7. Saya sampaikan Bapak Ibu, di angkatan 7 itu semua kabupaten kota di seluruh Indonesia menjadi sasaran. Jadi kalau kebetulan di angkatan 5 ini surplus di kabupaten kota itu, kita akan umumkan untuk dibagi menjadi 2 di angkatan 7 juga. Begitu juga nanti kita segera juga akan rekrutmen angkatan 6. Di angkatan 6 begitu daerahnya surplus juga kita akan umumkan untuk angkatan 6 dan angkatan 7. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir, nggak usah terlalu dipikirkan, ini kuota saya sedikit gitu. Ya, sudah pokoknya Ibu Bapak jalankan saja. Sudah serahkan nanti ya. Terus bagaimana Pak Kasiman kalau yang di situ passing grade-nya banyak sekali? Ternyata yang lulus nilainya itu di atas 70 karena batas minimal 70 itu banyak sekali. Kita biasanya menggunakan ranking Bapak Ibu ya, ranking. Jadi misalnya yang lulus di atas passing grade 300, kebutuhan kitanya 200 ya di ranking dari ranking 1 sampai ranking 200. Ya, jadi sesuaikan dengan kuota daerah dan kecukupan. Bisa juga Bapak Ibu sekalian ada yang nilainya 80 tidak lulus. Karena apa? Di situ banyak yang nilai 90. Ya 95, 85. Walaupun ada juga kemarin pengalaman Bapak Ibu ada satu daerah yang nilainya di atas 90 itu banyak sekali. Sehingga nilai 90 pun ada satu daerah yang tidak lulus. Sementara di daerah lain 70 pun sudah lulus gitu. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian diukur ya kompetensinya ya potensinya dan nanti kalau tidak lulus Bapak Ibu sekalian jangan khawatir karena nanti ada beberapa angkatan ya akan dibuka lagi. Ya, saya kira itu Pak Senullah ya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Bapak Kasiman. Izin masih lagi ke Ibu Anita terkait dengan papan tulis atau Smart TV atau yang Bapak Nasir RPP terbit cukup lama. Silakan Ibu Bapak Pak Nasir dulu atau Ibu Anita dulu izin. Untuk papan tulis maksudnya penggunaan Smart TV sebagai papan tulis begitukah Pak? Atau Smart TV sebagai alat untuk memproyeksikan apa yang Bapak ingin tampilkan? Ya, Smart TV untuk penampilan materi dan juga mungkin di situ nanti ada catatan sebagai pengganti dari papan tulis. Apakah itu boleh atau tidak? Oh, maksudnya catatan bagaimana ya Pak ya? Dari materi yang saya sampaikan nanti di akhir ada refleksi, Bu. Nah, apakah refleksi itu saya tuliskan dulu nanti di PowerPoint lalu tampilkan di Smart TV saya? Atau memang harus ada papan tulis yang harus kami gunakan untuk media pembelajaran? Oh, oke. Seperti yang saya katakan tadi ya Pak ya, pastikan untuk jika menggunakan TV begitu ya, itu pastikan
tidak akan ada kendala dari segi asesor melihat ataupun nanti kendala-kendala teknis yang dapat terjadi dengan penggunaan alat bantu tersebut. Karena takutnya nanti malah lebih banyak lebih banyak fokus ke situ sehingga materinya jadi kurang fokus begitu, Pak. Itu sih. Tapi kalau misalnya Bapak menggunakan itu, pastikan sudah benar-benar ready begitu ya, Pak ya. Ya. Silakan saja untuk menggunakan kalau sudah betul-betul siap gitu, dan mungkin pertimbangkan juga kalau misalnya itu malah mengganggu dan juga membuat Bapak akhirnya tidak fokus kepada isi daripada simulasi mengajarnya. Nah, mendingan lebih baik tidak perlu begitu ya, Pak ya. Ya. Baik. Pak Andi. Terima kasih Bu Adita. Pak Nasir, ini terkait dengan RPP yang terbit cukup lama, Pak Zainullah ya, izin bertanya lagi. Ya, kalau RPP-nya terbit agak lama itu berarti tergantung amal dan perbuatan. Kurang zikir tuh Pak Zainullah. Baik, siap. Ya, jadi kalau untuk RPP, kalau untuk yang guru penggerak memang spesial, disiapin link khusus, jadi bisa lebih cepat. Untuk yang RPP di guru penggerak, jangan banyak-banyak halamannya. Paling banyak 2-4 lembar ya. Kan cuma untuk 10 menit, tidak perlu pakai tanda tangan juga. Ya, jadi saya berharap itu langsung real time. Kalau untuk yang guru penggerak real time. Kalau yang di umum memang sedikit agak dikurasi, dicek karena terkait jangan sampai RPP-nya menyampaikan hal-hal yang di luar pembelajaran. Kalau di guru penggerak langsung bisa dipakai. Gitu Pak. Baik Pak Nasir, terima kasih. Kita akan ke penanya selanjutnya. Ada Ibu atau Bapak nih, Eka Purnamasari. Oke, selamat siang Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ya Bu ya, singkat padat ya Bu ya. Singkat saja. Saya sebagai guru kelas kan, kami di kelas mengajarkan sistem misalnya tematik. Apakah dalam 10 menit itu, apakah kami harus mengambil satu subtema yang notabene terdiri dari beberapa subjek, atau kami bisa memilih satu subjek saja yang dijadikan untuk RPP dan simulasi dalam mengajar? Oke, cukup Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Eka. Ibu Anita bisa langsung ditanggapin pertanyaan dari Bu Eka Purnamasari. Tadi agak sedikit ini. Bu Eka maaf, tadi terkait dengan tema apa subtema ya, yang satu subjek. Bisa diulangin saja langsung Bu ke pertanyaan Bu Purnamasari. Oke, pertanyaannya saya ulang lagi ya. Pertanyaannya ini misalnya saya adalah guru kelas. Nah, guru kelas itu kan tadi diberikan tema kan. Nah, setiap tema itu ada subtema. Dalam 10 menit mengajar simulasi, apakah saya mengambil mengajar itu dengan menggunakan sub pembelajaran, misalnya 1 kali sub pembelajaran, subtema yang terdiri dari 3 subjek, atau hanya memilih 1 subjek saja, 1 materi untuk disimulasikan dalam mengajar? 1 materi saja, Bu. Dan kalaupun misalnya 1 materi itu terlalu panjang ya, Ibu singkat saja dalam durasi 10 menit. Gitu. Fokusnya pada pembukaan dan kegiatan inti ya, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita, Bu Eka. Kita ke penanya selanjutnya, Bapak atau Ibu Agus Fitriana. Silakan. Bapak Agus Fitriana atau Ibu Agus Fitriana, silakan. Baik, kalau tidak ada Pak Agus, izin, atau Ibu Agus Fitriana. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Kita ke acara selanjutnya untuk
penguatan atau closing statement dari Ibu Anita dan Bapak Nasir. Silakan Ibu Anita, singkat saja. Terima kasih. Ya, mohon maaf tadi Pak Andi. Ya Bapak Ibu, sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu telah masuk ke dalam seleksi tahap kedua dari program Guru Penggerak. Izinkan Bapak Ibu saya menyampaikan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini adalah kegiatan yang memiliki nilai investasi yang bersifat seumur hidup gitu ya Bapak Ibu. Karena kita telah menginvestasikan waktu dan juga tenaga serta juga pengetahuan dari Bapak Ibu untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu persiapkan diri Bapak Ibu dan untuk kembali dikembangkan potensinya dan kapasitasnya Bapak Ibu, dan semoga apa yang Bapak Ibu persiapkan di dalam seleksi akan berbuah baik dan juga akan menolong Bapak Ibu untuk menjadi pendidik-pendidik yang lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih Pak Andi. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Ibu Anita. Closing statement yang sangat bagus, membangkitkan semangat. Silakan Bapak Nasir untuk closing statement-nya. Terima kasih. Selamat dulu pada Bapak Ibu. Ya, saya titip pesan satu sebelum kita tutup. Pantaskan bahwa Bapak Ibu ini adalah guru-guru terbaik yang akan menjadi pemimpin pembelajaran yang pantas kami pilih. Ya, jadi betul-betul tunjukkan kemampuan Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Terus kemudian perhatikan, fokus benar-benar pada tugas yang harus dilakukan. Ya, kemudian ingat baik-baik jadwal pelaksanaan ini. Tadi yang Ibu Anita sampaikan itu totality dari wawancara, simulasi mengajar sampai wawancara. Jadi 7 Januari sampai 5 Maret atau 7 Maret itu adalah total dengan wawancara. Kita bagi dua, wawancaranya sendiri itu di tanggal 7 sampai 21 Januari, terus kemudian tanggal 24 Januari sampai 5 Maret adalah wawancara. Ya, Bapak Ibu nanti memperhatikan jadwal-jadwal itu. Kemudian yang keempat, luruskan niat. Ya. Jadi saya tahu nih banyak yang disuruh kepala sekolah untuk ikut guru penggerak karena ingin biar Bapak Ibu ditunjuk menjadi kepala sekolah atau punya tujuan lain-lain. Luruskan niatnya benar-benar. Ya. Jadi luruskan benar-benar bahwa Bapak Ibu ingin menjadi orang-orang yang punya investasi jangka panjang, orang-orang yang ingin membangun pendidikan. Ya, bukan karena yang lain-lain. Terus kemudian yang kelima, jaga kondisi, jaga imun. Ini seleksi yang cukup panjang, 1 tahun. Prosesnya tanggal sekian, pelaksanaannya tahun depan. Ya, jadi cukup panjang 1 tahun Bapak Ibu seleksi. Daftar di bulan kemarin, ya, di 2021, 2021 kita seleksi penentuan di 2022, luar biasa. 1 tahun Bapak Ibu ikut seleksi. Ya, jangan sia-siakan seleksi yang 1 tahun ini hanya gara-gara hal yang kecil. Selamat berjuang. Kita ketemu di sesi wawancara nanti dan di sesi pelaksanaan diklat guru penggerak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir, closing statement yang luar biasa. Izin Bapak Kasiman untuk bisa memberikan penguatan kepada Ibu Bapak calon guru penggerak Angkatan 5 serta menutup kegiatan secara resmi. Terima kasih, silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Sandika, Pak Nasir, Pak Anita, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah lalui untuk mengikuti coaching klinik.
saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan Pak Nasir sebenarnya ini, niatkan untuk pendidikan, kemajuan pendidikan di Indonesia, jangan ada terpaksa, karena Bapak Ibu sekalian, terpaksa itu tidak enak, ya, tidak termotivasi, dan Bapak Ibu sekalian kelihatan terekam di sistem ya, kalau terpaksa. Kemarin yang nilai mengisi IC ada yang tulisannya, IC-nya terima kasih, terima kasih, terima kasih, yang penting 500 karakter, gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengisi, saya tidak termotivasi untuk mengikuti PGP, dan itu di copy paste, ya, di semua jawaban Bapak Ibu sekalian terekam di situ. Jadi jangan gini Bapak Ibu, saya sarankan di IT itu akan terekam ya, jadi jejak digital itu bisa diundang, jadi tidak main-main gitu. Jadi kalau memang tidak terpanggil, tulus, ikhlas, itu nggak usah aja, lebih baik itu sampaikan kepala sekolah, saya mungkin belum berminat, mungkin suatu saat saya akan ngerti. Bapak Ibu sekalian ikuti ya. Kemudian tadi ada saran-saran, coba Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti simulasi mengajar bisa berlatih dengan temannya ya. Bisa juga dengan anaknya, suaminya atau istrinya ya, pakai Jimit ya. Mungkin yang satu di luar, satu di dalam, di depannya whiteboard atau papan tulis. Coba sejauh mana bisa masuk ke layar sehingga Bapak Ibu sekalian nanti tidak canggung lagi. Oh cukup, oh sudah setengah, oh sudah 80% saya masuk. Itu silakan dicoba ya, karena yang Bapak Ibu nanti dinilai sebenarnya ininya prosesnya ya, prosesnya. Jadi jangan terlalu high tech ya. Kalau memang bisa enggak masalah, tadi yang disampaikan harus pakai monitor yang elektrik atau silakan enggak apa-apa. Kalau masih waktunya hanya 10 menit itu waktu yang pendek sekali ya. Nanti pengantar saja sudah berapa menit itu ya, tapi kita sebenarnya yang paling penting itu di intinya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian tetap semangat, tetap sehat, dan saya harapkan semuanya Bapak Ibu sekalian lancar dan lulus semua. Saya akhiri, terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kegiatan coaching klinik simulasi mengajar dan wawancara kali ini ditutup secara resmi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Bapak Ibu sekalian, tim narasumber, ya Mas Andi, Pak Otong, Mbak Rita, dan Pak Yudi, dan teman-teman tim PGP, saya juga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasiman, Bu Anita, Pak Nasir, dan tim dari PGP, serta Ibu Bapak calon guru penggerak Angkatan 5, dengan berakhirnya penguatan dan penutupan dari Bapak Kapokja, berakhirlah seluruh rangkaian coaching klinik untuk persiapan simulasi mengajar dan wawancara pada hari ini. Saya, Darmawan Afandi, selaku pembicara, mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.